Salam sambutan srek 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 srek. Simbol dari sobat ngaret itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja, Mas. Di dunia yang penuh warna, kita berdiri bersama. Tak ada yang lebih tinggi, semua setara. Itulah simbol sobat nyali. Ketika kita tertarik dengan konten orang lain, channel orang lain yang membahas tentang Mas Yun, kenapa kita tidak tertarik dengan konten dari channel Mas Yun sendiri? Oke, jumpa lagi teman-teman. Sengaja di awal saya cuplikan video dari channelnya Mas Yun, karena untuk kali ini saya sengaja ingin membahas yang berkaitan dengan channelnya Mas Yun. Kalau kita lihat di VT-VT teman-teman yang membahas tentang Mas Yun maupun yang lainnya, Gung Ayu dan orang-orang dekat yang lainnya, itu ada beberapa yang selalu berkomentar untuk mendukung channel YouTube-nya Mas Yun. Saya setuju dengan itu, teman. Dan di sini saya ingin membahas beberapa hal berkaitan dengan itu. Saya rasa dari sekian ribu teman-teman yang sering menonton di channel saya, ada sekian persen yang belum pernah singgah di channelnya Mas Yun. Banyak hal sebenarnya yang menjadi penyebab sih kalau menurut saya. Tapi secara pribadi sebagai konten kreator, ada beberapa hal yang menjadi keprihatinan saya sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan penonton. Kenapa di channel lain yang membahas Mas Yun penontonnya lebih banyak? Rata-rata ribuan, di atas 50.000 yang jelas. Dan itu setiap hari, teman-teman. Bahkan yang saya pribadi sendiri prihatin, ada beberapa channel yang sengaja melakukan live streaming di channel YouTube itu mengambil langsung dari live TikToknya Mas Yun. Ya sebenarnya ini hak pribadinya mereka, tapi menurut saya ini kembali lagi ke akhlak, ke hak kita masing-masing. Apakah hal seperti itu pantas kita lakukan tanpa kita melakukan sesuatu yang merubah dari live tersebut? Tapi itulah, kita kembali lagi ke mereka yang menyiarkan langsung ataupun ke teman-teman yang menonton di streaming tersebut. Nah, satu lagi yang terakhir, kita penonton lebih banyak tertarik dengan kisah percintaan Mas Yun daripada konten original Mas Yunnya sendiri. Itu harus kita akui, teman-teman. Dan kalau menurut saya ada beberapa hal sih yang ya mungkin dari sudut pandang saya sebagai konten kreator, teman-teman. Kenapa kok YouTube Mas Yun itu kurang diminati oleh teman-teman sobat ngarit sendiri? Terlepas dari beberapa keprihatinan saya tadi, teman. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan teman-teman channel lain dengan YouTube Mas Yun, itu sebenarnya ada perbedaan, teman-teman, termasuk dengan channel saya. Kalau kita melihat channel YouTube-nya Mas Yun itu lebih ke membahas tentang ternakan, khususnya sapi, teman-teman.
Dan di dalamnya Mas Yun selalu memberikan tips, trik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan beternak sapi. Sedangkan channel lain, termasuk channel saya, itu lebih banyak membahas tentang sosok Mas Iyunnya. Segala hal yang berkaitan dengan Mas Iyun. Itu yang membedakan teman-teman. Kemudian yang kedua, karena kalau dilihat dari yang pertama tadi, algoritma YouTube-nya sudah berbeda, target audiennya, target penontonnya pun berbeda teman-teman. Kalau penontonnya Mas Yun, yang diharapkan itu adalah para peternak sapi. Sedangkan channel lain yang membahas tentang Mas Yun, targetnya adalah mereka atau teman-teman yang tertarik dengan Mas Yun secara pribadi, bukan kontennya teman. Itulah alasannya kenapa kok channel-channel yang membahas Mas Yun itu view-nya lebih besar. Kemudian yang ketiga terkait dengan konsistensi. Oke lah, kalau kita lihat YouTube-nya Mas Yun konsisten membuat konten 1 minggu 1 konten. Tapi bisa kita bayangkan teman-teman, seperti YouTube saya, YouTube teman-teman konten kreator yang lain yang secara khusus membahas Mas Yun, dalam 1 hari bisa 1, 2 atau lebih konten yang membahas Mas Iyun. Nah, secara tidak langsung hal itu juga mempengaruhi penonton, mempengaruhi algoritma dari YouTube itu sendiri. Secara tidak langsung interaksi tentang Mas Iyun atau yang berhubungan dengan nama Mas Iyun itu menjadi lebih banyak. Sedangkan channel YouTube Mas Yun sendiri yang banyak membahas tentang peternakan sapi, interaksinya sedikit teman-teman. Itu. Nah, kenapa saya bahas ini? Sebenarnya saya ingin teman-teman yang biasa menonton di channel saya itu turut serta untuk ikut mengembangkan channel Mas Iyun, meskipun kalau dilihat dari kontennya, kemudian targetnya itu berbeda. Paling tidak selain kita mensupport Mas Iyun, kita mensupport channel YouTube-nya dengan cara kita masing-masing. Di sini saya tidak ingin membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan YouTube, entah itu optimasi dari CEO, kemudian kolaborasi atau eksperimen atau hal lain, tidak. Saya tidak ingin bahas sampai di situ. Saya hanya ingin membahas kita saja, Sobat Ngarit teman-teman. Nah, sebelum kita bahas itu, kita kembali dulu ke media sosial yang lain, TikTok. Kalau kita perhatikan, subscribe-nya Mas Yun di YouTube dengan di TikTok jauh berbeda sekali teman. Di TikTok 5 juta lebih, sedangkan kalau di YouTube masih di bawah 500.000. Banyak hal sebenarnya teman-teman yang mempengaruhi. Sebenarnya tidak bisa disalahkan 100% ke kita teman-teman Sobat Ngarit, karena ada beberapa hal yang memang mempengaruhi hal itu. Salah satunya algoritma TikTok yang sangat berbeda sekali dengan algoritma YouTube. Kalau TikTok itu dia lebih cepat untuk mengindeks video ketika diupload, atau video lain yang berkaitan dengan akun yang bersangkutan. Di sini yang kita bahas adalah akunnya Mas Yun. Jadi ketika banyak akun lain yang mempublish konten tentang Mas Yun, otomatis akun Mas Yun juga ikut naik teman-teman. Karena model indeks dari TikTok itu memang berbeda dengan di YouTube.
Nah, kemudian kalau kita lihat juga interaksi di kolom komentar antara di TikTok dengan di YouTube, Mas Yun berbeda jauh. Berbeda jauh sekali, teman. Itulah kenapa kalau kita lihat konten-konten Mas Yun di TikTok itu view-nya di atas 1 juta rata-rata, teman. Itu di akun utamanya Mas Yun. Kemudian yang berikutnya selain algoritma TikTok tadi, konten yang mudah dipahami. Itu yang dibuat Mas Yun di TikTok. Sehingga apa? Kita pemilik akun lain itu lebih mudah untuk melihat, teman. Karena apa? Kadang-kadang akun lain pun mengambil dari konten TikToknya Mas Yun, kemudian dibuat VT sendiri dengan caption, dengan background musik yang berbeda dengan kontennya Mas Yun. Nah, itu secara tidak langsung menaikkan rate penonton dari akunnya Mas Yun. Itu yang kedua. Kemudian masih banyak teman-teman sebenarnya yang menjadi alasan kenapa kok akun TikTok Mas Yun itu lebih cepat berkembang. Selain yang kita tahu, ketika Mas Yun memiliki relasi khusus dengan Fauzana, itu memiliki imbas yang cukup baik juga, teman. Sebenarnya tidak hanya Mas Yun, di pihak Fauzana juga sama, teman. Keviralan mereka itu yang membuat secara tidak langsung akun milik Mas Yun, milik Fauzana itu juga meningkat drastis. Itu, teman. Nah, satu hal lagi yang membedakan kenapa kok akun TikTok Mas Yun menjadi lebih cepat berkembang daripada channel YouTube-nya, teman, yaitu satu, branding. Branding Mas Yun sebagai pelopor Sobat Ngarit itu sangat besar sekali, teman. Apalagi ketika didukung dengan munculnya kaos sebagai simbol keluarga Sobat Ngarit. Kenapa saya katakan simbol? Disadari atau tidak, kita semakin merasa menjadi bagian Sobat Ngarit itu ketika kita memakai kaos berlambang atau berlogo Sobat Ngarit. Itulah teman-teman yang perlu kita sadari juga. Kenapa kok akun YouTube-nya Mas Yun itu susah untuk berkembang? Nah, yang bisa kita lakukan, teman-teman semua Sobat Ngarit maupun saya pribadi sebagai konten kreator, adalah melakukan hal-hal lain di luar ketentuan dari YouTube sendiri. Artinya begini, kalau YouTube mereka lebih melihat ke algoritma, kemudian interaksi di channelnya Mas Yun. Nah, kita sebagai pihak luar, sebagai bagian dari Sobat Ngarit, yang bisa dilakukan adalah dan salah satunya melakukan penyebutan, entah itu di kolom komentar, kolom deskripsi, atau membahas secara khusus buat kita konten kreator, membahas tentang channelnya Mas Yun. Itu. Makanya kalau teman-teman amati di setiap, tidak semua sebenarnya, postingan atau video saya itu selalu saya sematkan untuk mendukung channel YouTube-nya Mas Yun. Itulah salah satu alasan atau hal yang bisa saya lakukan sebagai konten kreator yang lebih banyak membahas tentang Mas Yun, untuk mendukung Mas Yun. Itu. Teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama. Ketika berdiskusi, saling berbalas komentar, bisa kita menyebut channelnya Mas Yun. Bukan hanya menulis Mas Yun, tapi memakai
Mas Iyun tanpa spasi teman-teman. Nah, dengan semakin banyaknya penyebutan akan lebih cepat diindeks oleh algoritma YouTube. Nah, dengan begitu akan banyak muncul konten dari Mas Iyun. Coba teman-teman perhatikan di beranda YouTube teman-teman. Apakah konten dari channel YouTube-nya Mas Iyun sering tampil atau tidak? Nah, tujuan saya menyarankan teman-teman untuk melakukan penyebutan akun channelnya Mas Iyun adalah untuk itu, untuk meningkatkan algoritma YouTube-nya Mas Iyun. Dengan semakin banyak penyebutan, akan semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube ke beranda akun teman-teman sendiri. Itu teman-teman. Itulah saya rasa sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung konten YouTube-nya Mas Iyun. Yang jelas dengan melakukan seperti itu, kita akan diarahkan untuk menonton ke channel YouTube-nya Mas Iyun. Kita bantu Mas Iyun untuk mencapai 1 juta subscribe teman-teman. Karena apa? Kita sebagai bagian dari Sobat Ngarit yang selalu memandangkan kebersamaan, kekeluargaan. Ketika sosok Mas Iyun yang kita idolakan memerlukan dukungan kita, kenapa tidak kita lakukan teman? Dan buat saya pribadi mungkin ini hal kecil yang bisa saya lakukan untuk mendukung Mas Iyun. Dengan menyematkan komentar di setiap video saya, itu adalah hal kecil yang bisa saya pribadi lakukan teman-teman. Selain itu ada lagi yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dengan membagikan konten video YouTube Mas Iyun ke media sosial yang lain. Entah itu ke TikTok atau ke Facebook, kita bagikan teman-teman. Bisa kita bagikan melalui link, bisa kita membuat kolase dari video Mas Iyun, atau kita screenshot video dari channel Mas Iyun, kemudian kita buat caption tersendiri di media sosial yang lainnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Saya kira itulah hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan keprihatinan saya pribadi ini juga menjadi keprihatinan teman-teman semua. Ketika kita tertarik dengan konten orang lain, channel orang lain yang membahas tentang Mas Iyun, kenapa kita tidak tertarik dengan konten dari channel Mas Iyun sendiri? Padahal yang kita idolakan adalah Mas Iyun. Itulah teman-teman, mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita sama-sama bisa saling mendukung teman-teman. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi kita saling dukung, saling bantu, kita support YouTube Mas Iyun dengan cara kita masing-masing. Dan semoga kedepannya kita semakin menjadi keluarga Sobat Ngarit yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.